Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nyimas Siti Nurhaliza dengan NIM 85 1382328111 dari kelas L1 Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data dari praktikum valuasi ekonomi dalam memenuhi UAS valuasi sumber daya kelautan. Jadi di sini ada 3 yang akan diolah, yaitu ada TCM, WTP, dan juga EUP. Langsung saja kita akan melakukan pengolahannya. Baik, di sini kita akan melakukan pengolahan CVM dulu. Atau WTP, willingness to pay. Sini sudah ada datanya, sudah disiapkan untuk bitnya itu dari mulai 5.000, 15.000 sampai dengan 50.000. Jadi yang pertama kita masukkan dulu nilai bitnya 5.000, 15.000, 25.000, 30.000 dan 50.000. Selanjutnya untuk nilai accept itu kita dapatkan dari sini. Nah, satu ini menandakan ada satu orang yang menyetujui. Jadi dari di sini ada 15 data atau 15 orang yang ditanyai bersedia ataukah tidak untuk membayar sejumlah 5.000, dan yang bersedia itu totalnya ada 13 orang dari 15. Untuk 0 ini berarti dia menyatakan tidak bersedia. Jadi cara rumusnya itu sama dengan total yang bersedia 13 dibagi total keseluruhan dikali, kita masukkan dalam dulu, nah dikali dengan 100. Oke, selanjutnya juga sama. Yang 15.000 itu ada 11. Jadi sama dengan buka kurung 11 per 15 dikali dengan 100. Selanjutnya yang 25.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama dengan buka kurung 8 per 100 dikali 8 per 15 dikali dengan 100. Lanjut, yang 30.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan kekurung 5 per 15 kali 100. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, untuk yang reject itu langsung saja 100 dikurang dengan nilai accept. Kita tarik di samping sini. Oke, ini untuk nilai accept dan rejectnya kita sudah dapatkan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada assumption of class median. Kita masukkan satu-satu, rumusnya ini sudah ada di sini. Jadi sama dengan 0 ditambah 5.000 dibagi 2. Bentar. 5.000. Nah, selanjutnya biar cepat kita copy saja. Nah, kita sudah dapatkan assumption of class median. Selanjutnya, kita menghitung mean WTP setiap kelas, kumulatif frekuensi, mean WTP, dan juga mean WTP non-parametrik untuk semua kelas. Oke, kita lanjut. Untuk menghitung kumulatif frekuensi of mark WTP, dari mean WTP setiap kelas, kemudian kumulatif frekuensi, mean WTP kali frekuensi, dan mean WTP non-parametrik. Sebelumnya kita copy dulu ini, dan kita paste transpose ke sini. Nah, kalau sudah, untuk kumulasi frekuensinya itu rumusnya sama dengan nilai accept dibagi dengan 100. Nah, ya, untuk mean WTP frekuensi ini, nilai kedua ini kita bagikan. Oke, untuk mean WTP total itu sama dengan sum
dari ketiga ini. Nah, maka didapatkan hasil dari main WTP non parametric untuk semua kelas total. Dan kita akan membuat grafik accept dan reject. Kita blok accept dan reject, kemudian pilih insert. Yang ini. Nah, maka kita dapatkan hasilnya. Oke. Berikut adalah untuk pengolahan dari CVM. Selanjutnya kita akan mengolah TCM dan juga IOP. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan dari TCM. Di sini sudah ada datanya. Kita akan langsung mencari nilai-nilai yang dibutuhkan. Yang pertama, kita totalkan dulu jumlah kunjungan. Rumusnya itu sama dengan sum blok saja dari C5 sampai dengan bawah, maka hasilnya itu akan muncul. Di sini ada nilai Y-nya untuk jumlah kunjungan. Terus kita mencari nilai selanjutnya. Pilih data analisis. Kita pilih yang regression. Untuk Y-range kita masukkan jumlah kunjungan. Oke, X-range kita masukkan TC. Nah, kita pilih yang output range. Terus pilih tempat untuk menaruh ringnya. Saja di sini. Oke. Nah, hasil itu akan muncul seperti ini. Untuk alpha nilainya itu didapatkan dari nilai intercept dan beta dari nilai X variabel. Nah, untuk beta ini kita copy lagi. Nah, copy dan masukkan ke kolom ini. Tujuannya agar pada saat mengolah surplus konsumen itu lebih mudah. Kita taruh saja sampai ke bawah. Nah, kalau sudah, kita menghitung surplus konsumen dengan rumus sama dengan buka kurung jumlah kunjungan dikali 2 tutup kurung dibagi buka kurung lagi beta minus 2 dikali tambahkan simbol dolar di sini karena nilai betanya ini belum nilai mutlak, jadi cara merubahnya menjadi nilai mutlak adalah menambahkan rumus dolar. Kemudian klik ini, kita masukkan dulu saja ininya, masukkan juga rumus dolar, simbol dolar, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka nilai surplus konsumennya sudah didapatkan. Tarik sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya nilai surplus konsumen ini kita rata-ratakan dengan rumus sama dengan average, blok saja, enter. Maka dapatkan nilai X-nya. Sini kita akan menghitung total kunjungan surplus konsumen. Jadi total kunjungan surplus ini didapatkan dari nilai X dibagi dengan Y. Rumusnya sama dengan blok saja yang X dibagi dengan Y. Bentar. Oke, kita sudah dapatkan total kunjungan surplus konsumennya. Untuk nilai ekonominya itu sama dengan nilai data sekunder 80.000 ini dikalikan dengan total kunjungan. Bentar. Ini kita buat menjadi currency. Nah, maka sudah didapatkan hasil dari nilai ekonomi total kawasan Lampung dalam jangka 1 tahun. Oke. Untuk pengolahan TCM sampai sini saja. Lanjut ke pengolahan IOP. Oke, jadi di sini kita akan mengolah data IOP. Sini sudah ada datanya dari umur, pendidikan, besaran keluarga dan pengalaman, lalu pendapatan total keluarga. Nah, kita rata-ratakan dulu semuanya dengan rumus average sama dengan average bentar, kita tarik ke samping. Oke, lalu kita lanjut untuk mencari nilai intinya dengan rumus sama dengan ln buka kurung masukkan tangkapan per tahun tutup kurung enter. Tarik ke samping sini, lalu tarik ke bawah. Oke, kita masukkan juga rumus average. Enter, lalu tarik ke samping sini. Oke, nah lanjut kita akan melakukan atau mencari nilai A, B, Q rata-rata, dan lainnya.
Sebelumnya kita masukkan dulu, kita pilih data, kemudian data analysis, pilih yang regression. Untuk input range-nya kita masukkan input y range, masukkan yang n key untuk y range, dan yang output yang input x range-nya itu masukkan key 1 sampai key 6. Pilih output range, lalu pilih tempatnya, masukkan saja di sini. Oke. Nah, jadi sini kita akan mencari nilai-nilai ini A, B, rata-rata dan lain sebagainya. Di sini saya sudah memasukkan rumus-rumusnya. Akan saya bedah satu-satu. Di sini kita menggunakan rumus eksponen untuk nilai A, buka kurung K72. K72 ini adalah nilai intercept, kemudian ditambahkan nilai K74. K74 ini adalah variabel yang kedua. Dikalikan dengan L45. L45 ini adalah rata-rata atau average dari Q2, rata-rata dari Q2, ditambah dengan Q75. Q75 adalah variabel 3, tidak ditambahkan dengan dikalikan dengan M45. M45 ini adalah Q3, ditambahkan lagi dengan K76 itu variabel yang keempat, dikali rata-rata dari Q4, kemudian ditambahkan lagi dengan variabel 5, di sini variabel 5, kemudian dikali lagi dengan rata-rata Q5, ditambah lagi dengan variabel 6, dan dikali dengan rata-rata variabel 6, maka didapatkanlah hasil eksponen. Kemudian untuk yang B, nilai B ini adalah nilai dari variabel yang pertama. Kemudian untuk Q rata-rata, ini merupakan rata-rata dari Q atau tangkapan per tahun, dirata-ratakan. Kemudian untuk nilai utilasop, ini adalah rumusnya, jadi 1 dibagi dengan K47, K47 itu ini dibagi dengan nilai B. Kemudian buka kurung, diberikan pangkat buka kurung 1 dibagi per K48. 48 itu nilai Q rata-rata. Itu tutup kurung 2 kali, dikali buka kurung lagi 1 dibagi buka kurung 2 kali 1 lagi per K48. K48 ini tadi nilai B lagi, ditambah 1 lagi tutup kurung dikali K49. K49 ini adalah nilai TBE, dipangkatkan buka kurung 2 kali 1 dibagi K48 lagi. K48 itu Q rata-rata. K48 itu B, ditambah 1 tutup kurungnya 1, 2, 3, 4 kali. Oke, lalu kita enter, maka didapatkanlah hasil utilasop. Untuk TP, itu nilainya adalah total penduduk. Jadi kita langsung copy saja ke sini. Untuk L itu luas lahan, jadi kita copy lagi luas lahannya. Untuk TBE, untuk nilai TB ini kita kalikan nilai utilasop dikali dengan nilai TP. Dapatkanlah hasil TB. Lalu untuk yang terakhir itu nilai utilasop dibagi dengan luas, lalu kita enter. Dapatkanlah hasil TP. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan kita tadi. Jadi untuk WTP itu didapatkan dengan WTP non parametriknya itu sekitar Rp256.520. Jadi total dari semua responden ini, jika ditotalkan dan dirata-ratakan, mereka bersedia membayar sekitar Rp256.520 ini tadi. Tapi bukan berarti setiap orang membayar sebesar ini, cuma ini adalah rata-rata total dan non-parametrik untuk semua kelas. Kemudian untuk data TCM, ini dia menghitung travel cost method, yaitu menghitung seberapa besar kawasan ini tuh dapat menghasilkan. Nah, nilai ekonomi totalnya itu diperoleh Rp229.773.051 untuk nilai ekonomi totalnya. Kemudian untuk EOP ini menghitung kontribusi suatu kawasan itu terhadap produktivitas. Nah, diperolehlah dengan luasan 1.653 hektar dan total penduduk 3.000 jiwa, itu diperolehlah rata-ratanya sebesar 25856,93023, kemudian utilitasopnya 41,43861916, kemudian TBE-nya itu 124315,8575. Baik, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.